Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah persembahan yang sejati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang bapak datang kepada saya dan ia berkata kepada saya, "Romo, saya ini sudah mempersembahkan diri saya dengan merelakan banyak waktu untuk melayani di gereja. Saya bergabung dengan beberapa seksi yang ada di Paroki Tomang yang tercinta. Dan saya juga cukup rajin dalam kegiatan di lingkungan, juga selalu setia mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, bahkan misa harian juga sering saya hadiri. Dan saya juga sangat setia dengan doa-doa pribadi. Setiap hari, tidak ada hari tanpa doa bagi saya. Setiap hari saya pasti banyak berdoa kepada Tuhan. Tetapi mengapa, Romo? Saya sudah banyak mempersembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, tetapi mengapa hidup saya tetap saja sering dihampiri oleh penderitaan? Hidup saya tetap saja sering dihampiri oleh permasalahan. Seharusnya kan kalau saya sudah banyak melayani Tuhan, sudah banyak berdoa, juga sudah banyak beribadah, tentunya kan hidup saya, harusnya Tuhan itu membuat hidup saya nyaman, jauh dari segala persoalan, jauh dari penderitaan, dan segala-galanya dibuat lancar oleh Tuhan. Tetapi mengapa hidup saya lihat sama saja dengan orang lain yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah melayani Tuhan, dan juga tidak pernah beribadah. Mengapa demikian, Romo? Maka saya pun berkata kepada Bapak ini, "Bapak, kalau saya lihat dari kata-kata Bapak, kalau saya mendengar kata-kata Bapak, saya bisa yakin bahwa semua yang Bapak lakukan, yang menurut Bapak adalah persembahan kepada Allah, persembahan hidup kepada Allah, sepertinya itu bukan persembahan, tetapi lebih tepat bila diistilahkan sebagai persyaratan, ya. Mengapa? Karena semua yang Bapak lakukan itu, giat melayani umat, giat melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, ternyata di balik itu mengandung persyaratan, ya, bahwa dengan apa yang Bapak lakukan itu, dengan semua persembahan hidup Bapak itu, hidup Bapak itu harus bebas dari segala masalah, problema, selalu lancar, selalu nyaman. Nah, itu berarti bukan persembahan namanya, tetapi lebih tepat disebut dengan persyaratan, ya. Nah, kalau Bapak bersikap seperti ini terus, ya Bapak pasti akan frustrasi, ya. Bapak akan putus asa, dan suatu hari Bapak akan berhenti untuk melayani Tuhan dan mempersembahkan hidup Bapak kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Maria dan Yusuf yang pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan anak laki-laki sulungnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam alam pemikiran orang Yahudi, anak laki-laki sulung, ya, anak laki-laki sulung itu adalah bisa dikatakan harta milik, ya, yang paling berharga dari sebuah keluarga, ya. Jadi anak laki-laki sulung itu adalah persembahan yang paling berharga dari sebuah keluarga kepada Tuhan, ya. Dan dalam Injil hari ini dikisahkan Maria dan Yusuf, mereka komit, ya, untuk mempersembahkan anak laki-laki sulungnya, Tuhan Yesus,
Tuhan kita Yesus Kristus ke bait Allah. Dan sungguh sesuatu yang mungkin sulit diterima oleh akal pikiran atau akal budi Bunda Maria. Maria sudah memberikan harta miliknya yang paling berharga, ya, bahkan menurut orang Yahudi anak laki-laki sulung itu identik dengan hidup dari orang tuanya, ya. Jadi istilahnya ya Yusuf dan Maria ini mempersembahkan hidup mereka kepada Allah, ya. Ini adalah persembahan yang ultimate, ya, istilahnya persembahan yang habis-habisan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Tetapi sungguh mengejutkan, ya, dan tentu Maria juga sangat terheran-heran ketika mendengar kata-kata Simeon. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Secara manusiawi tentu Bunda Maria merasa heran, sangat heran, ya. Dan bahkan mungkin juga lebih tepat dikatakan sangat gelisah, ya, sangat gelisah dan sangat cemas mendengar kata-kata Simeon yang dijanjikan oleh Tuhan baru akan mati setelah menatang atau menggendong bayi Yesus di tangannya, ya. Nah, Simeon mengatakan bahwa sebuah pedang akan menembus jiwamu, ya, sebuah pedang akan menembus hatimu. Ini sebuah kata-kata yang tentu mengejutkan Maria, ya. Pasti maknanya adalah tidak enak, ya. Pedang menembus hatimu, ya, pedang menembus jiwamu. Ini pasti maksudnya adalah penderitaan. Maria pasti juga bertanya-tanya di dalam hati, mengapa aku datang memberikan yang terbaik yang aku miliki kepada Bapa? Mengapa aku datang memberikan seluruh hidupku, seluruh kebanggaanku, seluruh cintaku kepada Bapa? Tetapi menurut Simeon, sebuah pedang akan menembus jiwaku. Ini tentu sangat sulit dipahami oleh Maria. Ya, kebaikan dibalas dengan keburukan, ya. Dan kelak, ya, 33 tahun kemudian akhirnya apa yang diramalkan oleh Simeon itu pun akhirnya terjadi, ya. Akhirnya Maria mengerti bahwa yang dimaksud Simeon dengan sebuah pedang akan menembus jiwamu itu tidak lain adalah kematian dari anak laki-laki sulung yang sangat dia cintai, yaitu Yesus Kristus, ya. Tetapi ketika Maria mendengar kata-kata Simeon ini, Maria tidak merasa kecewa, ya. Maria tidak merasa menyesal telah mempersembahkan harta yang paling berharga dari hidupnya. Maria tidak menyesal. Mengapa? Karena Maria memang datang untuk memberikan persembahan yang sejati, bukan persyaratan, ya, seperti Bapak yang datang kepada saya itu, ya. Jadi saya sudah mempersembahkan hidup saya, seluruh hidup saya kepada Tuhan dengan melayani sesama, melayani Tuhan dalam seksi-seksi yang ada di paroki. Saya juga rajin mengikuti perayaan Ekaristi, rajin berdoa setiap hari. Tapi ternyata di balik itu ada motivasi yang tidak murni atau tidak baik, ya. Hidup saya harus dibuat lancar oleh Tuhan, dijauhkan dari persoalan, harus tidak boleh menderita. Nah, ini bukan persembahan namanya, tapi persyaratan, ya. Tetapi beda dengan Bunda Maria. Bunda Maria 100% dia mempersembahkan seluruh hidupnya. Dia mempersembahkan anaknya yang sulung kepada Bapa sungguh-sungguh sebagai persembahan yang murni, persembahan yang sejati, tanpa pamrih, ya, persembahan tanpa pamrih yang tidak menuntut apa-apa. Dan sesungguhnya Maria sudah bisa menebak apa yang dimaksud oleh Simeon itu, yaitu
kematian dari anaknya yang tercinta. Dan ketika pedang itu sungguh-sungguh menembus jiwanya, Maria sudah siap dan ia menerima tusukan pedang itu dengan tenang dan penuh keikhlasan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk merenungkan diri kita masing-masing. Ya. Kita semua tentu juga senantiasa memberikan persembahan kepada Allah Bapa, ya, entah itu pelayanan di gereja, di lingkungan, juga doa-doa kita, kegiatan kita dalam beribadah, ya, semuanya adalah persembahan kita. Juga mungkin beramal, ya, memberikan sebagian dari harta kita kepada mereka yang kekurangan, kepada mereka yang menderita. Ya. Maka mari kita renungkan, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah semua persembahan itu betul-betul persembahan yang sejati, betul-betul persembahan yang kita berikan kepada Allah tanpa pamrih, ya. Atau jangan-jangan itu semua adalah persyaratan, ya, agar hidup kita selalu nyaman, bebas dari penderitaan, selalu lancar, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak enak atau tidak nyaman. Ya. Semoga kita bisa bersikap seperti Bunda Maria yang selalu mempersembahkan hidupnya, seluruh hidupnya, segala sesuatu yang terbaik dari hidupnya sebagai persembahan yang murni, persembahan yang tanpa pamrih. Dan semoga dengan sikap seperti itu, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.